Tradisi masyarakat Indonesia masa praaksara. Jejak sejarah yang historis. Jejak sejarah yang menurut para ahli memiliki informasi tentang kejadian-kejadian historis, sehingga dapat dipergunakan untuk penulisan sejarah. Kemampuan nenek moyang kita sebelum mengenal tulisan dan sebelum terpengaruh budaya Hindu-Buddha. Kemampuan berlayar. Perahu cadik, perahu yang menggunakan alat dari bambu atau kayu yang dipasang di kanan kiri perahu. Perahu lesung, sampan yang dibuat dari satu batang kayu yang dikeru di dalamnya menyerupai lesung tetapi bentuknya memanjang. Kemampuan bersawah. Sejak zaman Neolitikum, diawali sistem ladang sederhana, kemudian meningkat dengan adanya teknologi pengairan hingga lahirnya sistem persawahan. Mengenal astronomi, ilmu berbintang, teknologi angin musim sebagai tenaga penggerak dalam aktivitas pelayaran dan perdagangan, mengenal musim, petunjuk arah dalam pelayaran. Bintang biduk selatan dan bintang pari, arah selatan. Bintang biduk utara, arah utara. Sistem ocopat, kepercayaan yang didasari pada bagian 4 penjuru arah mata angin, yaitu utara, selatan, barat, dan timur. Kesenian wayang berpangkal pada pemujaan nenek moyang. Kedatangan Hinduisme ke Nusantara, maka kisah nenek moyang digantikan kisah Ramayana dan Mahabharata. Zaman Kediri, yaitu adanya kitab Gatotkaca, seni Gemalang, yaitu mengiringi pertunjukan wayang, seni membatik, kegiatan religius untuk menghormati nenek moyang mereka. Pengaturan masyarakat adalah berkelompok, gotong royong, dan demokratis. Cara pemilihan pemimpin yaitu primus inter pares, atau terutama di antara yang banyak. Sistem ekonomi dengan mengenal perdagangan, yaitu kegiatan barter yang belum mengenal uang, nilainya berdasarkan kesepakatan bersama. Sistem kepercayaan mulai tumbuh pada masa hidup berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman hidup bercocok tanam, yaitu percaya adanya dewa alam. Zaman perundingan, percaya pada roh nenek moyang. Metode-metode pewarisan masa lalu yang dilakukan masyarakat praaksara melalui keluarga dan masyarakat. Folklore adalah adat istiadat tradisional dan cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun tetapi belum dibukukan. Mitologi adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi dan bertalian dengan terjadinya tempat, alam, semesta, para dewa, adat istiadat, dan konsep dongeng suci. Cerita tentang asal-usul alam semesta, manusia, atau bangsa diungkapkan dengan cara-cara gaib dan mengandung arti yang dalam. Legenda adalah cerita rakyat yang dianggap benar-benar terjadi, yang ceritanya dihubungkan dengan tokoh sejarah, telah dibumbui dengan keajaiban, kesaktian, dan keistimewaan tokohnya. Dongeng adalah cerita rakyat yang tidak benar-benar terjadi, diceritakan karena berisi patuah kebaikan, mengalahkan kejahatan, ajaran moral, dan petuah bijak lainnya. Upacara adalah serangkaian tindakan atau yang terikat pada aturan tertentu berdasarkan adat istiadat, agama, dan kepercayaan. Lagu-lagu daerah adalah syair-syair yang ditembangkan dengan irama menarik dalam bentuk lisan. Tradisi sejarah masyarakat Indonesia masa aksara. Rakaman tertulis di Indonesia terbagi menjadi sumber tertulis sezaman dan setempat. Contoh, prasasti, pengumuman atau proklamasi, semacam perundang-undangan yang memuji raja, biasanya berbentuk puisi atau bahasa puisi.
Sumber tertulis sezaman tetapi tidak setempat. Ditulis sezaman, tetapi ditulis di luar negeri. Kebanyakan berasal dari Tiongkok, Arab, Spanyol, dan India. Sumber tertulis setempat tapi tidak sezaman. Ditulis lama sesudah peristiwa terjadi. 3. Jenis penulisan sejarah. Penulisan sejarah tradisional atau historiografi tradisional. Penulisan sejarah yang dimulai dari zaman Hindu sampai masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Ditulis di prasasti dengan tujuan agar generasi penerus dapat mengetahui peristiwa di zaman kerajaan pada masa dulu di mana seseorang raja memerintah.